Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Pertama sekali mari kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada Nabi akhir zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan di yaumil mahsyar nanti Rasulullah memberikan syafaatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, 1 bulan yang lalu kita telah selesai melaksanakan satu latihan, suatu ujian yang wajib dijalankan bagi mereka yang mengaku dirinya beriman. Karena jelas ya Bapak Ibu sekalian, di dalam surah Al-Baqarah 183 mungkin sudah berkali-kali diulang bahwa Allah memanggil ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Khusus orang-orang yang beriman Allah panggil untuk melaksanakan yang namanya siam, yang namanya puasa. Dan alhamdulillah kita telah selesai melaksanakan. Bahkan hari ini Masjid Nurul Islam, masjid yang sangat indah ini sudah melaksanakan kajian subuh, di mana masih banyak masjid-masjid yang belum memulai kajiannya karena masih menikmati bulan Syawal. Bahkan masih ada yang belum melaksanakan halal bihalal. Tapi alhamdulillah kita sudah melaksanakan kajian subuh. Karena memang apa sih tujuan Allah mengutus menciptakan manusia? Jelas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kuciptakan jin dan manusia itu semata-mata untuk beribadah. Talim kita di subuh hari ini juga tidak mudah kita lakukan ya Pak. Tidak sembarangan orang juga yang mampu melangkahkan kakinya untuk mengikuti taklim subuh. Jangankan di luar Ramadan ya Pak, di bulan Ramadan saja terkadang untuk sholat subuh di masjid atau di musola sulit. Tapi alhamdulillah dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah melaksanakan dan terus melakukan, menambah wawasan kita. Dan mudah-mudahan Allah meridhoi dan mengakhirkan hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara kita. Mungkin ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Ya Bu, nama saya sebutkan tadi Asman Hasanuddin, SAG, gelar akademis. Saya dulu bersama dengan Ustaz Syukri, kebetulan lagi keluar kota ya. Dulu kami pesantren di Jawa, tapi memang ada kelas agak jauh dengan beliau. Ya. Dan saya di Pekanbaru ini baru 1,5 tahun mutasi di pekerjaan. Sebelumnya saya di Jakarta. Dan menjelang Ramadan kemarin saya bergabung dengan DMI, Krop Mubalik Dewan Masjid Indonesia Pekanbaru. Dan alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahim ya dengan warga di sekitar Masjid Nurul Ihsan ini.
Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Rasulullah, Rasul itu pernah curhat kepada Allah. Kalau kita kan curhatnya sama teman, mungkin dengan ustadz di lingkungan kita. Kalau istri curhat ke suami, begitu pula sebaliknya, suami curhat ke istri. Rasulullah curhatnya ke Allah. Beda nih dengan kita. Padahal ketika Rasul curhat kepada Allah, berarti kita mencontoh beliau. Curhatnya ke Allah juga. Nah kan artinya gitu kan? Curhatan Rasul ini beda. Seperti curhatan orang pada umumnya. Jadi di zaman Rasul itu orang-orang Quraisy, jadi awal dakwah Rasul itu mereka tuh nggak mau dengerin Al-Quran. Ini Al-Quran kita ini biasanya di punggung Quran ini ada bacanya la yamassahu illa mutahharun. Tidak ada yang memegangnya kecuali orang-orang yang suci. Biasanya ada ya di punggung Al-Quran ini. Aduan Rasulullah ini Allah abadikan di dalam surat Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala ar-rasul. Rasul berkata, Rasul mengadu, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul berkata, Rasul mengadu kepada Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku mengabaikan Al-Quran, tidak memperdulikan Al-Quran. Nah ini masalahnya. Ternyata orang-orang Quraisy tidak peduli, masa bodoh terhadap Al-Quran yang Rasul bacakan di tengah-tengah mereka. Jadi ketika Rasul datang lagi ngumpul-ngumpul kayak begini, duduk 2 orang, Rasul datang, Rasul bacakan Al-Quran. Karena di zaman Rasul itu bahkan sampai hari ini sesuatu yang sangat luar biasa. Kenapa saya katakan sangat luar biasa? Rasul itu diutus di tengah-tengah satu kaum yang punya kelebihan sastra, kelebihan di bidang seni sastra. Bahkan di Arab sebelum Rasul diutus itu diadakan perlombaan, diadakan suatu kompetisi membuat syair. Juara 1, 2, 3, syairnya ditempel di Ka'bah, di dinding Ka'bah. Jadi saking hebatnya syair mereka, juaranya yang juara ditempel di dinding Ka'bah. Padahal Ka'bah itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun selalu dan ramai dikunjungi oleh orang-orang. Jadi Ka'bah itu dikunjungi bukan hanya zaman setelah perintah haji umroh saja, tidak. Sebelum ada perintah haji umroh pun orang sudah berkunjung ke Mekah itu. Jadi siapa yang juara terpampang namanya, ditampilkan syairnya. Oh ini juara tahun ini, hebat tahun ini. Sementara Rasul itu seorang yang apa? Seorang yang ummi. Seorang yang tidak bisa baca, tidak bisa juga menulis, boro-boro bersyair. Ya. Tetapi Rasul ketika ada perlombaan syair, dia suka nonton lah, karena memang nggak ada masalah dengan nonton syair. Ya ibarat orang berpantun, bersyair, bersanjak gitu, kan nggak ada masalah. Karena nggak ada kemaksiatan di dalamnya. Rasul sekali-sekali juga melihat, tapi tidak pernah ikut. Dan Rasul tidak pernah orang mengetahui pinter, hajak itu nggak pernah tahu. Nah, di tengah-tengah kehebatan mereka, Rasul diutus dengan membawa sesuatu yang luar biasa yang namanya Al-Quran. Bahkan Al-Quran ini kan merupakan firman Allah
kalamullah yang tidak pernah bisa dirubah dan tetap otentik dari zaman Rasul sampai hari ini dan sampai hari kiamat. Ini digaransi oleh Allah. Tetapi segitu hebatnya Al-Quran, bahkan Abu Jahal, Pak, Bu, sehari nggak dengar Nabi baca Quran, ada sesuatu yang tidak enak dalam dirinya. Itu Abu Jahal. Berarti Al-Quran ini punya magnet yang luar biasa. Kenapa? Karena susunan kata-katanya luar biasa. Contoh lah, ayat pendek lah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Ujungnya jelas. Atau Al-Ikhlas dan banyak lagi surat-surat yang lain yang membuat orang terpana dan terpikat dengan susunan kata-kata maupun makna. Tapi segitu terpikatnya, Pak, Bu, nggak pernah begitu Rasul datang kepada mereka, Rasul bacakan Al-Quran, nggak mau denger. Bahkan telinga mereka ditutup dengan anak-anak jari mereka, sehingga Rasul kan ngadu, ya Allah, gimana nih umatku ini? Susah sekali menerima, mendengarkan Al-Quran yang aku bacakan kepada mereka. Bagaimana ini ya Allah? Mengadu Rasul kepada Allah. Dan Allah abadikan dalam surah Al-Furqan ayat 30. Nah, kemudian sikap orang-orang musyrikin ini, orang kafir ini ternyata sudah dikomandoi. Ada pemimpin-pemimpin mereka yang juga berdakwah. Jadi kalau Nabi berdakwah di tengah-tengah mereka, ternyata pemimpin-pemimpin mereka pun berdakwah di tengah-tengah mereka. Jadi ada dua kekuatan besar. Dan sikap orang-orang kafir ini Allah abadikan juga di dalam surat Fussilat ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala alladziina kafaru, dan berkata orang-orang kafir, la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an. Ternyata pemimpin-pemimpin Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, kok disebut kafir, Ustaz? Orang yang tidak beriman ya kafir, mau musyrik, mau Yahudi, mau Nasrani, kafir. Tidak beriman kepada Allah Tuhan yang satu, kafir. Kafir itu kan bahasa Quran. Tapi kadang aneh kita ya, Pak, Bu, ada orang tidak terima dikatakan kafir. Ya kita kan juga nggak mungkin juga ketemu, woi kafir sini, kan nggak gitu juga. Ya, karena ada hubungan antara sesama manusia. Tetapi kafir itu bahasa Quran. Orang-orang Mekah, pemimpin-pemimpin ini berkata, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an, jangan kalian dengarkan Al-Qur'an ini. Walghaw fihi la'allakum taghlibun, jangan dengarkan Al-Qur'an, berpaling darinya. Berpaling itu bisa ketika dibaca Quran pergi, bisa juga tutup telinga. Bisa juga begitu Nabi membaca Quran dia ikut ngobrol. Itu bisa. Ini kekuatan besar yang mencoba menghalangi dakwah Rasul. Apakah mereka berhasil? Berhasil. Orang-orang kafir Quraisy berhasil mempengaruhi orang-orang Mekah ketika itu untuk tidak mendengarkan Al-Quran. Jadi pantas saja. Bu, ada yang ingat, Bu? Nabi dakwah di Mekah berapa tahun, Bu? Ibu, Nabi di Mekah dakwah berapa tahun? Bapak-bapak deh. Berapa tahun, Pak? Nabi berdakwah di Mekah? Selama 13 tahun. Ini Bapak nih ngantuk kayak gini. 13 tahun ya, Bu. Jadi Nabi berdakwah di Mekah itu selama 13 tahun. 3 tahun pertama dakwahnya
Bisir, dakwahnya sembunyi-sembunyi. Ya, 10 tahun kemudian dakwahnya terang-terangan. Terutama ketika Umar masuk Islam. Ya Rasul, bukankah apa yang kau sampaikan ini suatu kebenaran? Iya Umar. Bukankah engkau adalah utusan Allah? Iya Umar, aku utusan Allah. Bukankah dakwahmu dilindungi Allah? Benar, wahai Umar. Kalau begitu ya Rasulullah, sampaikan di tengah-tengah mereka bahwa yang benar harus disampaikan. Tetapi yang namanya orang-orang kafir, pemimpin-pemimpin kafir ini dakwah juga. Kalau kalian mau benar, mau menang dari dakwahnya Muhammad, nah ini bahasa orang kafir, jangan mau dengerin Al-Quran. Jadi orang-orang kafir itu juga bilang, karena dia tahu betapa luar biasanya Quran, biar kalian menang dari dakwahnya Muhammad, jangan dengerin Al-Quran. Apa kata mereka? Quran itu yang dibacakan Muhammad itu jampi-jampi. Kalau kalian dengar, kalian terpengaruh, kalian akan dihipnotis, nah gitulah kalau bahasa kita. Jadi pahit memang. Ya mungkin orang tua kami, ustadz kita di sekitar juga pun pasti juga mengalami betapa sulitnya. Memang berdakwah itu sulit. Saya juga di lingkungan juga sulit sekali, butuh waktu. Apalagi saya baru juga saya tinggal di Kubang, tapi mertua ada di Sukajadi. Tadi saya dari Sukajadi, jadi dekat. Jadi dakwah orang-orang kafir ini, dia bilang jangan dengerin Al-Quran kalau biar kalian menang dari dakwahnya Muhammad. Menang bener. Makanya masuk dalam Islam selama 13 tahun. Selama 13 tahun yang masuk kepada Islam hanya sekitar 100 kepala keluarga. Dikit tuh. Kenapa saya katakan dikit? Karena Nabi ini kan sebelum diangkat menjadi Nabi pun beliau sudah digelari Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Perkataannya nggak pernah bohong, amanah. Bahkan ketika Nabi ini, ya, ada orang-orang mau keluar kota karena orang-orang Arab itu kan perniagaannya ke Yaman, ke Syam, Syria. Berdagang ini berbulan-bulan kok. Makanya kalau kita dengar cerita kakek Nabi meninggal ketika melakukan perjalanan, kan gitu kan? Bapak Nabi meninggal juga ketika melakukan perjalanan, karena memang jalannya berbulan-bulan. Bahkan paman Nabi itu, ya kakek lah, ya kakeknya Nabi, bapaknya Nabi, dan pamannya yang Nabi yang lain itu banyak meninggalnya itu di perjalanan. Tetapi segitu jauhnya di zaman kita, mereka hebat di bidang sastra dan ekonomi. Perdagangan mereka sudah perdagangan internasional. Sementara kita, saya kan asli Aceh Pak. Saya tahun 79 ke Jakarta, umur 7 tahun lah. Ya, dari Aceh itu saya masih merasakan gosok gigi itu pakai apa tuh? Pakai tanah merah itu Pak. Masih merasakan, pada tahun berapa itu? Tahun 70-an. Berarti kita tertinggal sekali memang. Pakai tanah merah, pakai abu gosok mungkin ya. Ya orang-orang tua yang mungkin yang tinggal di Sumbar pedalaman lah seperti saya, Acehnya itu memang pinggir sekali. Tetapi Nabi, orang-orang Quraisy 1400 tahun yang lalu mereka sudah hebat. Sekarang berapa nih? 1443 tahun yang lalu mereka sudah hebat. Kita 50 tahun yang lagi masih tertinggal jauh. Nah, misi pemimpin-pemimpin Quraisy ini ternyata berhasil. 13 tahun Nabi berdakwah di tengah mereka, ternyata yang masuk ke dalam Islam hanya sekitar 100 kepala keluarga. Kira-kira berapa orang tuh Bu? Katakanlah anaknya, kan gak semuanya masuk Islam kan? Suaminya masuk, istrinya enggak. Istrinya masuk, suaminya enggak, gitu kan? Katakanlah rata-rata 2 lah. Berarti
sekitar 200 orang, 250 lah. 13 tahun orang yang dipercaya omongannya tidak pernah berdusta. Ketika orang pergi jauh dia titip barang kepada Muhammad ini. Ternyata ketika diangkat beliau sebagai Nabi Allah berdakwah di tengah-tengah mereka sulit. Apalagi kita kan. Lo ngomong apa sih kata orang Betawi nih? Lo ngomong apa sih? Gua tahu kecilnya. Gua tahu lo guling-guling, nah gitu kan. Nabi dipercaya dakwahnya juga berat. Bahkan ketika istrinya, ada ingat Bu istri Rasulullah yang pertama siapa Bu? Pasti tahu lah Ibu, berapa Ibu nih? Khadijah kan? Khadijah ini Bu, hartanya itu sepertiga Mekah. Jadi kota Mekah itu sepertiga tuh hartanya Khadijah. Jadi kan kaya raya ini orang. Tetapi hartanya habis untuk mendukung dakwah Rasul. Ini istimewa dia. Ya, jadi Nabi itu bukan orang sembarangan juga. Tetapi mereka membenci, bukan membenci Nabi. Kita ingat kan ketika mereka, Muhammad apa yang kamu cari? Kamu pengen jadi raja, kami angkat kamu jadi raja di Mekah. Atau kamu pengen memperistri wanita yang tercantik di Mekah ini? Akan kami carikan wanita tercantik untukmu. Apa yang kamu cari? Kamu ingin jadi orang kaya? Ingin menjadi orang yang terkaya di Mekah ini? Kami akan kumpulkan seluruh harta kami, akan kami berikan kepadamu. Asal kamu jangan dakwah lagi. Kira-kira gitu. Mau jadi raja, ya kan? Mau jadi orang terkaya, dikasih harta. Jadi mereka bukan benci kepada sosok pribadi Rasul Muhammadnya, tapi mereka benci karena Nabi berdakwah mengesahkan Allah. Di situ ternyata kebencian mereka. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata penyebab Rasul sulit berdakwah di tengah-tengah mereka karena mereka tidak mau mendengarkan Al-Quran. Kalau kita tarik zaman ini, kalau ada kaum muslimin, dia beriman dari lahir tuh muslim, tapi nggak pernah ngaji, kira-kira gimana tuh Pak? Ngaji nggak pernah, sholat jarang, sholat cuma 2 kali, Idul Adha, Idul Fitri, gitu kan? Kira-kira gimana tuh? Ya kan sulit juga. Padahal kita tahu nih, malaikat yang membawa wahyu kepada Rasul itu siapa namanya Bu? Malaikat yang membawa wahyu kepada Rasul namanya siapa? Malaikat Jibril. Siapa malaikat yang paling mulia Bu? Malaikat yang paling mulia, yang paling hebat, ya, malaikat Jibril. Jadi ketika malaikat ini membawa Al-Quran yang mulia, maka malaikatnya ikut mulia. Artinya lebih mulia daripada malaikat yang lain. Al-Quran diturunkan di bulan apa Bu? Pak? Di bulan Ramadan. Memang subuh ini agak susah keluar suara Bu. Ya. Ramadan Al-Quran Allah turunkan di bulan Ramadan. Karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, bulannya jadi mulia. Makanya apa tuh? Syahrul Ramadan, Syahrul Karim, bulan yang mulia. Kenapa Ramadan menjadi bulan mulia? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Menjadi bulan yang mulia. Jadi mulianya Ramadan itu, istimewanya Ramadan itu karena Al-Quran diturunkan di dalamnya atau di hari-harinya di bulan Ramadan itu. Jadilah Ramadan itu mulia. Kemudian Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah Muhammad. Muhammad itu jadi nabi yang paling mulia atau biasa aja Bu?
Nabi Muhammad pun menjadi nabi yang paling mulia. Paling ya Bu, semua nabi mulia, tapi nabi yang paling mulia. Kenapa? Karena nabi diwahyukan kepadanya Al-Quran, bahkan menjadi mukjizat terbesar. Bu, mukjizat Nabi Ibrahim apa Bu? Nabi Musa, tongkatnya bisa berubah menjadi ular, tongkatnya bisa membelah lautan. Masih ada mukjizatnya Bu? Mukjizat Nabi Musa sudah hilang bersama wafatnya Nabi Musa. Nabi Ibrahim punya mukjizat, tidak terbakar ketika dibakar oleh raja Namrud. Ketika dibaca oleh rajanya, dia tidak dimakan oleh api. Itu mukjizat Nabi Ibrahim. Nabi Isa apa mukjizatnya Bu? Bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Itu mukjizat Nabi Isa. Tetapi mukjizat Nabi Isa itu berlalu ketika Nabi Isa wafat. Nabi Sulaiman lagi hebat benar. Nabi Sulaiman nih, dia bisa perintah jin, dia bisa mengerti bahasa binatang. Tetapi mukjizat Nabi Sulaiman itu berakhir ketika Nabi Sulaiman wafat. Sementara Nabi Muhammad SAW punya mukjizat Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad. Dan ketika Rasulnya wafat, Al-Qurannya tetap, mukjizatnya tetap ada sampai hari ini. Nah, itu kelebihan. Karena Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad, jadilah Nabi Muhammad nabi yang paling mulia. Lalu bagaimana kita ingin menjadi orang yang mulia? Ya dekat sama Al-Quran. Kadang-kadang kita suka mikir ya Pak, kalau dulu saya ngapalin Quran, suka gitu kan ya Bu? Kalau dulu, nah katakanlah misalnya Bapak umurnya 50 lah Pak ya. Kalau dulu umur 25 saya hafalin Quran, sudah hafal saya 30 juz. 25 tahun masa nggak hafal kan 30 juz? Nggak mungkin kan? Kalau saya, nah segitu kita nih. Kalau saya dulu saya sudah hafal Quran. Begitu mikir sekarang, kalau kemarin Ramadan, jadi nggak pernah terjadi dia. Jadi memang kita harus belajar bersama Bu. Saya juga ya sama lah. Kenapa saya bercita seperti ini? Karena kan manusia itu memang tempatnya salah dan lupa Bu. Udah lewat iya ya, kenapa ya? Nah, gitu kan? Ini waktunya kita dekat kepada Al-Quran. Jibril menjadi malaikat paling mulia karena Allah mengirim atau mengutus atau menyampaikan wahyu kepada Rasul Muhammad melalui Jibril. Jibril mulia. Bulan di mana Al-Quran Allah turunkan, bulannya mulia. Nabi di mana diutus dikirim kepadanya Al-Quran menjadi nabi paling mulia. Berarti kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, dekat sama Al-Quran. Kan itu artinya. Tadi imam kita masih muda, luar biasa. Ya. Karena ada juga di masjid-masjid itu, ini saya bukan bermaksud menyindir siapa-siapa lah, karena banyak terjadi. Memang sepuh, kan memang kan kalau imam itu kan mereka pertama yang bacaannya bagus dulu, bukan umur dulu. Atau bisa juga sama-sama umurnya tua, mana bacaan yang paling bagus. Kan gitu kan? Bukan umurnya yang pertama, bacaannya dulu. Ya, tadi imam kita luar biasa bacaannya, tentu menginspirasi kita. Bisa nggak ya saya bacaan kayak gitu? Tanya sama imam kita. Bisa. Yang penting mau. Mungkin ibu, Ustaz bisa nggak? Belum Bu, suara saya juga nggak sebagus itu. Ya.
Bisa nggak ya saya hafal banyak surah? Bisa, yang penting mulai dari sekarang. Pernah dengar nggak Pak? Ada orang hafal Quran umur 70 tahun baru memulai dan dia hafal Quran. Pernah dengar nggak? Sering kita dengar di YouTube aja, buka aja. Orang hafal Quran yang paling tua keluar tuh. Yang paling muda hafal Quran, umur 4 tahun hafal Quran kan Masya Allah. Kok bisa ya? Terus kita mikir nih, saya sudah 45 tahun, 50 tahun, hafalnya kulhu terus. Kan gitu ya Pak. Kalau kita mau merenung, kenapa kita tidak hafal-hafal? Karena memang kita tidak pernah memulai. Itu masalahnya. Jadi kalau kita yang hadir di Masjid Nurul Islam ini ingin menjadi orang yang mulia, yuk dekat dengan Al-Quran ini, Bu. Ya, dekat sama Al-Quran ini. Saya juga orang yang baru yang memulai, ya, baru memulai akan lebih dekat lagi. Baru, ya. Dan saya mencoba bisa nggak ya saya hafal 30 juz. Anak saya sekolah di tahfiz, hafal, ada yang sudah hafal 30 juz. Anak saya yang kecil pun, ya, sudah hafal 3 juz. Abinya, kan masalah nih. Karena memang saya mau syukuri dulu sekolahnya bukan sekolah tahfiz, sekolahnya di pesantren biasa, ya. Jadi kalau tidak memulai, ya akan sulit. Jadi kita mulai bareng-bareng, ya. Mulai bareng-bareng. Kan kalau hafalan surat pertama itu surat apa sih? An-Naba biasanya kan. Jadi anak-anak kita, cucu kita yang sekolah di tahfiz biasanya hafalan pertama itu surat An-Naba, amma yatasaalun itu. Mulai aja dari situ. Ya, mulai dari situ yuk kita dekatkan. Ingin menjadi orang yang mulia, dekat sama Al-Qur'an. Enggak usah cara atau cari cara lain. Dekat sama Al-Qur'an. Kalau dekat sama Al-Qur'an itu apa sih? Quran ini kan petunjuk, dustur, undang-undang. Nah, oleh karena itu, apa sih kewajiban kita terhadap Al-Quran? Ada 5 nih, Bu. Ya, kita tahu sih sebenarnya apa sih kewajiban kita terhadap Al-Quran? Ya kan dijalanin, Ustaz. Paling gitu kan, umum biasanya kita. Kewajiban kita terhadap Al-Quran yang pertama yaitu mengimani Al-Quran. Iman itu apa sih Bu artinya? Percaya. Itu bahasa umum lah, percaya. Itu betul. Makanya iman mulut mengucapkan, hati membenarkan. Itu iman secara istilah. Tapi iman yang saya maksud adalah kita percaya, kita meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim merupakan firman Allah, perkataan Allah, wajib kita imani. Dan wajib pula kita imani bahwa Al-Quran ini, ya, memang benar-benar utuh, mutlak kebenarannya. Jadi kita imani bahwa Al-Quran datang dari Allah dan merupakan perkataan Allah. Kadang-kadang di zaman-zaman setelah Ali, ya, itu orang suka memperdebatkan. Sebelum di zaman Ali ke atas, dari zaman Rasul sampai ke Ali, itu tidak pernah berdebat. Al-Quran itu makhluk apa kholik? Al-Quran ini pencipta apa yang diciptakan? Nah, orang-orang yang punya pandangan lain, mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, Al-Quran ini adalah ciptaan. Padahal Nabi tidak pernah bilang itu makhluk, Quran itu makhluk. Quran itu, ya, sesuai dengan pemahaman salaf saleh, Al-Quran ini adalah kalamullah, perkataan Allah, bukan ciptaan Allah. Nah, kita harus meyakini bahwa Al-Quran adalah perkataan Allah, firman Allah, kalamullah, wajib kita imani. Lalu kita mencoba,
Kan yang pertama Khalik, pencipta. Pencipta, kemudian yang diciptakan. Allah, kemudian ciptaannya. Al-Quran itu bukan makhluk, bukan Khalik, bukan makhluk. Tetapi Al-Quran ini adalah perkataan Allah. Itu wajib kita imani. Jadi yang pertama kita mengimani bahwa Al-Quranul Karim adalah perkataan Allah dan tetap dijaga oleh Allah sampai kapanpun juga. Allah menyebutkan gini, Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini, karena Az-Zikra itu kan nama lain dari Al-Quran, Az-Zikra. Ya. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran ini dan kami pula yang menjaganya. Oleh karena itu, dari zaman Nabi sampai hari ini tidak ada yang mampu merubah walaupun satu alif, walaupun satu huruf. Ini kenapa? Nah, karena itulah kita wajib mengimani bahwa benar Allah yang menurunkan, Allah yang menjaga. Ini ada dalam surat Al-Hijr ayat 9. Jadi pertama kita mengimani bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah dan Allah yang menjaga. Dan itu fakta sampai hari ini. Ya, ratusan ribu, mungkin jutaan di dunia ini orang yang hafal Al-Quran. Dengan itulah Allah menjaga Al-Quran. Kewajiban kita yang kedua terhadap Al-Quran yaitu tilawah, membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ini kalau secara bahasa Al-Quran itu artinya bacaan. Tapi kalau menurut istilah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi undang-undang bagi orang muslim. Itu makna istilah. Tetapi secara bahasa Al-Quran ini artinya bacaan. Kalau dia artinya bacaan, ya bacalah. Wajib kita baca. Setiap hari baca. Kapan? Dalam sholat. Nah, ini agak susah juga nih ngeles ini Pak ya. Ngeles, kalau kata orang Betawi, ngeles aja tuh kayak bajai. Jadi kewajiban kita yang kedua, yuk kita baca Al-Quran ini, jangan dibiarin aja. Di masjid kita saya yakin banyak Al-Quran, bahkan biasanya ada perpustakaan, nah itu kan dalam lemarinya. Ya, jadi dan Allah mengatakan di dalam surat Al-Ankabut ayat 45, bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepada Nabi Muhammad dan laksanakan sholat. Jadi baca Quran itu sama sholat itu kan diiringi sama Allah. Ya, jadi baca Quran itu maksudnya bukan dalam sholat, bukan. Baca setiap hari, baca di rumahmu. Iqra fi buyutikum, baca di rumahmu. Itu maknanya. Jadi kewajiban yang kedua yaitu membaca Al-Quran. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu menghayati atau mentadaburi Al-Quran, diperdalam Al-Quran. Saya juga yakin di masjid kita ini ada juga kajian tafsir. Ya, itu artinya menghayati, mentadaburi, mendalami Al-Quran. Wajib juga. Ya. Di sini Allah ingatkan ya di dalam surat Muhammad ayat 24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfalha. Nah, ini Allah menyindir kerasnya sama kita nih. Kenapa mereka tidak mau menghayati Al-Quran? Apa hati-hati mereka terkunci? Waduh, ngeri nih kan. Jadi kita yang tidak mau mendalami Al-Quran, mengaku muslim, mengaku mukmin, tapi gak pernah belajar Quran, tafsirnya, maknanya tidak pernah kita belajar. Allah bilang, jangan-jangan hati kalian itu terkunci. Ngeri nih Pak. Jadi wajib bagi kita, ya tentunya kita melakukan hadir di masjid ini, melakukan kajian subuh, tentu bagiannya juga karena kita ingin menghayati Al-Quran. Ini adalah bagiannya.
Jadi yang ketiga, kita hayati Al-Quran, belajar tafsirnya, ikut ngaji. Kan banyak ya Bu, Pak, di lingkungan masjid musola itu ada wirid ibu-ibu. Kalau sini kan namanya wirid ibu-ibu ya. Kalau di Jakarta kan majlis taklim. Kumpul, baca yasin tahlil selesai, makan pulang. Kan suka begitu tuh. Saya bukan menyalahkan, tetapi mestinya ada juga taklimnya. Kan rata-rata Bu ya, di perumahan saya begitu. Nah, datang yasin, tahlil, doa lah di situ ya, makan pulang. Lalu apa yang didapat? Ya tentu ini dapat pahala silaturahim. Iya. Kita ini kan disuruh thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Belajar itu dari ayunan sampai ke liang lahat, sampai mati. Tapi kalau cuma tiap hari begitu ya, kita kan perkembangannya kan kasihan. Ya cuman kasihan. Saya bukan menyalahkan yasin tahlilnya, bukan, tapi perlu ditingkatkan dengan tambahan kultumnya supaya dapat ilmu, itu maksudnya Pak. Jadi kewajiban kita yang ketiga adalah menghayati Al-Quran. Bahkan Pak, di dalam surat Al-Qamar di sini ada 4 ayat nih, tapi sama tatanan bahasanya, maknanya semua sama. Ayat 17, 22, 32 dan 40 surat Al-Qamar. Di sana Allah menyebutkan walaqad yasarna al-Qur'an lizikri falhal min mudakkir. Sungguh kami telah memudahkan Al-Qur'an untuk menjadi peringatan. Nah, adakah mereka yang mencari, memperingatkan atau belajar Al-Qur'an? Jadi mudah ya. Jadi kalau kita menghayati, mempelajari mudah, tapi belajar jangan sendiri. Walaupun di YouTube, di Google bisa ya untuk menambah. Kemudian kewajiban kita yang keempat, setelah kita mengimani, kemudian membaca, kemudian menghayati, kewajiban keempat kira-kira apa, Bu? Mengamalkan. Udah keren nih, ilmunya udah mantap ini, dakwahnya keren, retorikanya mantap. Ya tentu yang jauh lebih penting ya, tetapi tidak berdiri sendiri. Bagaimana mau mengamalkan kalau tidak tahu ilmunya? Jadi kewajiban kita yang keempat terhadap Al-Quran itu mengamalkan Al-Quran. Ini dalam surah Az-Zumar ayat 55, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara mendadak sedang kamu tidak menyadarinya. Ngeri loh, ya, karena nggak mau ngamalin. Jadi kan sini kan, dan ikutilah, amalkanlah Al-Quran itu sebelum datang azab. Udah kita lagi nyantai-nyantai, mati lagi, kan ada juga orang lagi diam. Makanya kalau kita ini mati itu bahasa Arab ya, bukan kasar ya. Justru meninggal tuh bahasa Indonesia. Kalau kita kajian agama ya mati itu bahasa Arab, mata yang mutu, mati. Mati tergantung kebiasaan. Jadi kalau kita kebiasaannya apa tuh? Ya, kayak main batu lah. Iya, matinya nanti lagi main batu. Kalau kebiasaannya judi, jadi matinya itu tergantung kebiasaannya. Ya kita tentu ingin mati kita itu dalam keadaan beribadah. Dan kita nggak tahu kapan. Ya, jadi kewajiban kita terhadap Al-Quran yang keempat tadi adalah mengamalkan Al-Quran. Kewajiban kita yang terakhir, Bu, terhadap Al-Quranul Karim, dan ini merupakan bagian dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu kewajiban kita terhadap Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran. Jadi nggak bisa Al-Quran ini setelah kita paham, kita iman, kita yakin, kita baca, kita telaah, kita perdalam, kita amalkan, diam aja nggak berdakwah, nggak boleh. Ya, jadi tidak ada orang Islam itu untuk dirinya sendiri.
Sahabat-sahabat Nabi itu sebagian besar meninggalnya itu Bu ketika mereka sedang berdakwah. Ya. Jadi berapa persen sahabat Nabi yang meninggal di Madinah? Dikit. Mereka ditugaskan untuk menyebarkan Islam. Meninggalnya itu di luar Madinah. Kenapa? Sedang berdakwah. Ya. Nah, kita tentunya ketika kita sudah memahami, ya berdakwah. Kadang-kadang kita mencari lingkungan kita di majelis taklim itu nyari ustazah itu susah. Saya juga bingung kadang-kadang. Di perumahan saya itu ustazah itu nggak ada. Saya mau orbit ya walaupun baru 1,5 tahun saya tinggal di perumahan di Kubang itu, sulit sekali untuk mencari ustazah. Mencari ustaz pun sulit. Ya. Tapi kalau kita sudah mengikuti tadi itu, beriman kepada Al-Quran, iman kepada Al-Quran, kita baca, kita dalami, kita amalkan, berarti kan kita sudah paham. Kalau kita mengikuti ketentuan ini, saya yakin ya kita akan menjadi orang yang paham tentang agama dan kita mendakwakan agama ini. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita pernah dengar ya apa yang katakan Nabi, balighu ani walau ayat. Sampaikan yang kau dapat dariku walaupun satu ayat. Ya tentu kalau kita ngaji nggak mungkin satu ayat terus, pasti nambah. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya kalau kita ingin menjadi orang yang mulia, yuk kita dekat kepada Al-Quran ini. Ya, dekat kepada Al-Quran, jadikan Al-Quran ini bagian dari kehidupan kita, insya Allah. Nabi mengatakan Al-Quran ini akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi Quran ini bisa memberikan syafaat kepada kita. Saya masih belajar, tentu mohon doa. Saya sedang mencoba menghafal lagi. Ya, memang agak sulit sih. Tapi, wah ternyata cepat hafal. Tapi kadang-kadang suka hilang juga dia tengah jalan tuh. Ya. Tetapi kalau kita terus mencoba, saya yakin juga tidak mungkin Allah berikan kepada orang lain sementara kita berusaha kita tidak mampu. Jadi mulai sekarang saya mengajak kepada diri saya. Kalau di khotib itu kan usikum wa nafsi. Jadi berpesan kepada diri sendiri dan kita. Karena kan ancaman Allah terhadap agama ini kan memang berat. Kabura maqatan indallah. Allah itu benci kamu ngomong tapi kamu nggak mengamalkan, ngeri memang. Ya, oleh karena itu saya dan kita semua, yuk mulai hari ini dekat kepada Al-Quran dan mulailah menghafal Quran. Ya, mulai menghafal Quran. Kita buat lagi, kita ciptakan lagi imam-imam yang bacanya bagus. Kalau perlu datangkan guru tahfiz. Dan insya Allah imam kita ya bisa ya mengajar lagi kepada kita semua, insya Allah. Dan saya yakin masjid kita adalah masjid yang haus akan ilmu. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sudah banyak yang saya sampaikan dalam pandangan Al-Quran ini, dan mudah-mudahan kita adalah bagian dari orang yang cinta kepada Al-Quran. Demikian, dan mohon maaf kalau bicara saya terlalu kasar Bu, maklum saya bukan makhluk halus, jadi bicaranya agak kasar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, nasrun minallah wa fathun karim wa basyiril sabirin. Kita baca doa penutup majelis bersama-sama ya, Pak Bu. Bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.